Oke, kita langsung ke Pak Rahmat Bagja. Kalau tadi kan soal penulisan, oke sudah dibahas ya. Tapi sebelum kita bergeser ke substansinya, pemanggilan terhadap Mas Gibran ini memang apakah ada dugaan pelanggaran dan sudah terbuktikah atau seperti apa sejauh ini? Pertama tentang tindak pidana. Tindak pidananya tidak memenuhi unsur kan, karena apakah susu itu sembako, pembahasan kami di Sentra Gakumdu sembako atau tidak, rupanya tidak. Kemudian juga apakah itu kampanye atau tidak, itu juga tidak kan. Oh, tidak termasuk kampanye? Karena alasan kampanye itu ada, pertama dia harus ada tim yang tunjuk atau peserta, kemudian mengajak. Nah, mengajaknya nggak ada pada saat itu. Oke, atribut? Atribut juga, atribut ada, kemudian ada memakai baju dan lain-lain, ada ya kan, ada partai politik tertentu kan. Kemudian menawarkan visi misi program, nah itu yang agak susah kemudian pembuktiannya pada saat itu, sehingga kemudian pada tahap awal pembahasan di Sentra Gakumdu itu dinyatakan tidak terbukti untuk pembagian susu dan lain-lain. Nah, jadi tidak ada unsur tindak pelanggaran pidana, di sana ya? unsur tindak pidana pemilu Tidak ada? Tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur. Kalau tidak memenuhi unsur, kenapa kemudian kemarin Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap Mas Gibran? Nah, ini harus ditanyakan ke Bawaslu Jakarta Pusat, tapi ada pelanggaran hukum lainnya yang menurut temuan Bawaslu Jakarta Pusat itu bisa dikembangkan ya pada saat itu. Bawaslu ada karena temuan belum dengan Jakarta Pusat, Bawaslu Jakarta Pusat. Bawaslu Jakarta Pusat itu kemudian berkoordinasi dengan DKI Jakarta. Tapi kami sudah sampaikan bahwa tindak pidananya itu tidak memenuhi unsur. Ya, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan material. Sehingga kemudian tidak bisa dilanjutkan. Dugaan pelanggaran lainnya apa nih yang dimaksud? Pelanggarannya mengenai peraturan gubernur, mengenai CFD ya. Nah, kita harus lihat nih CFD. Ini saya harus terangkan nih CFD. Nah, CFD itu permasalahan dulu antara 01 02 tahun 2019. Kita harus, karena saya pada situ koordinator anggota Bawaslu RI yang menangani ini. Pembahasannya pada saat itu masih ingat kan, di CFD ada pemaksaan dan akhirnya kesepakatannya pada saat itu gubernur itu mengeluarkan instruksi atau aturan yang melarang kegiatan politik praktis di CFD. Nah, itu yang kemudian terjadi pada saat itu. Itu permasalahannya bukan permasalahan pada saat bukan permasalahan pilek ya. Karena itu pada saat itu saya masih ingat itu kejadian Pilpres. Memang pemilunya sama, tapi kejadian itu masalah tagar apa gitu, masalah pemakaian kaos. Ini kan kita harus ulang nih supaya tahu asbabun nuzulnya, memori lifting terhadap kehadiran peraturan gubernur itu. Kita harus tahu bahwa dan akhirnya instruksi ini aturan DKI ini diikuti semua kepala daerah yang mengadakan CFD. Nah, inilah yang kemudian diperiksa oleh teman-teman Bawaslu Jakarta Pusat sepertinya. Nah, ini juga saya kira juga di TKN juga ada yang orang-orang yang mengerti hukum pemilu, Bang Habib apalagi kan ini yang mengerti hukum pemilu, apalagi ada juga mantan-mantan pengawas yang ikut di tim-tim pemenangan. Itu kan ada yang kemudian bisa memberikan insight kenapa kehadiran pelanggaran hukum lainnya ini ada. Para pembaca, artinya untuk tindak pidana pemilunya tidak terbukti, tidak tapi bisa untuk lanjut. pelanggaran Tidak bisa lain lanjut. itu untuk kegiatan di CFD-nya masih kita lihat nanti. Oke, belum ada hasil artinya. Kan saya masih menunggu teman-teman Jakarta Pusat, karena saya yang bukan memeriksanya. Kalau saya memeriksa, saya akan bilang bisa terbukti atau tidak terbuktinya. Artinya ini masih jalan proses ya, belum selesai. Kita tunggu, karena akhir dari semua itu di pemeriksaan itu di 3 Januari kemarin. Nah, putusan hasilnya nanti kita lihat pada saat 4 Januari ini. Oke, Anda melihat ini sebagai pelanggaran juga tidak melakukan kegiatan di CFD? Iya, tadi kalau dibilang tidak ada penyampaian visi misi ya, tetapi pada faktanya kan visi misinya makan siang gratis dan bagi-bagi susu untuk stunting, dan ada bagi-bagi susu. Disampaikan atau tidak pada saat di lapangan? Ya, bagi-bagi susu, artinya kan secara diplomatis visi misi itu kan tidak harus sesuatu yang disampaikan diucapkan. Ada yang coba dikasih brosur. Tergambarkan. Dia nggak ngomong tapi ngasih. Bagi kami itu ada unsur, ya, ada indikasi lah ya, walaupun tadi pembuktiannya tergantung dari teman-teman Panwas. Tetapi kami melihat bahwa ini pelajaran penting ya, bahwa sebagai peserta ya harus memahami tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Karena masyarakat kan ngelihat kan kampanyenya
anti stunting. Bagi susu makan siang gratis, lalu bagi-bagi susu. Ya itu bagi kami itu visi misi. Oke. Kalau buat Bang Ciko itu Ya, juga itu bagian dari visi. brosurnya berbentuk susu lah. Iya kan? Nah, brosurnya berbentuk Ada unsur susu. artinya? Ada unsur kan yang hadir juga calon wakil presidennya. Jadi udah jelas lah satu kesatuan. Ada Tapi partai kan politiknya. ada partai Dukung. politik juga tadi disampaikan. Nah, ini yang kita harus tetap telusuri lah gitu. Oke. Oke. Bang Habib, respon Anda, Bang? Bang Habib, Bang Bang Habib? Habib masih bergabung bersama kami? apa yang sudah diputus. Halo, 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 Ya, Halo. silakan. halo. Ya Bang Habib, Dengar nggak? Dengar nggak? jelas. Iya, Bang saya Habib, ngomong ya, jelas aja. saya ya. Iya. Iya. Bisa ngomong? Silakan, Bang. Halo. Silakan, Bang Ya Habib. kita menghormati apa yang sudah menjadi putusan dari Bawaslu RI. Itu kan sudah inkrah. Jadi agak bingung juga kalau sahabat-sahabat saya masih men-challenge apa yang sudah diputus. Kita kan paham bahwa akhir dari setiap perdebatan adalah putusan. Kan itu dilaporkan. Pelapornya siapa? Ya teman-teman juga kan pelapornya itu. Nah, kalau sudah diputus, kalau melaporkan ke Bawaslu, lalu diputus oleh Bawaslu, tiba-tiba putusannya tidak sesuai masih dipersoalkan. Ini kan menurut saya tidak konsisten. Ya. Yang kedua, ya soal pelanggaran Pergub. Nah, itu yang kami pertanyakan, apa kompetensi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur mempersoalkan Pergub, ya? Itu kan nggak ada urusannya, dan lagian itu bukan kegiatan partai politik sebagaimana diatur di pasal 7 Pergub nomor 12 tahun 2016. Bukan kegiatan partai politik, jelas. Mas Gibran bukan dalam rangka kegiatan partai politik hadir di situ. Nah, kalau kehadiran di Car Free Day, ya kan ya, Pak Ganjar juga hadir kok di CFD Solo. Ya memang azasnya sama, nggak boleh kegiatan partai politik, tapi menyampaikan soal internet gratis, super cepat untuk pelajar. Nah, yang seperti ini kan menurut saya ya sudahlah gitu loh. Kita serahkan. Kalau ada yang melaporkan Pak Ganjar, kita tunggu hasilnya seperti apa. Tapi kalau sudah diputus oleh suatu lembaga yang kita berikan mandat, kewenangan melalui undang-undang untuk memprosesnya, maksud saya itu harus kita hormati, gitu loh. Oke, karena ini sudah inkrah, saya mau ke Bang Ciko. Ini sudah inkrah dan katanya Mas Ganjar juga di CFD tuh katanya, kata Bang Habib. Ya udah, ada yang laporin nggak? Nah, itu tadi kan ini masalah lapor-melapor aja kan, nggak ada masalah. Pasti saya yakin banyak juga borderline pelanggaran antara semua yang dilakukan oleh para paslon. Oke, Ya. Tapi kan masalahnya sekarang kita dari lagi. kampanye atau enggak yang di CFD itu? Terlepas dari ada atau tidaknya laporan. Kalau soal CFD dan olahraga, semua orang tahu bahwa rekam jejaknya Mas Ganjar ini memang olahragawan, memang orang yang suka muncul di Bukan tiba-tiba jadi bukan tiba-tiba jadi olahragawan, bukan tiba-tiba muncul di CFD gitu ya. Beliau pelari, istrinya juga. Jadi bukan hal-hal yang aneh, bukan hal yang tiba-tiba dia lakukan hanya untuk di musim kampanye Mungkin ada ini. gagasan Nah, internet gratis dan lain-lain. mungkin kalau diajak ngobrol kan kita harus jawab apa ya, masa saya nggak boleh ngomong itu, saya nggak boleh ngomong itu kan, itu hal yang cukup aneh. Tapi kan kalau soal datang ke CFD itu udah pasti, udah biasa dia lakukan. Nah, tapi tadi saya tertarik, ini kan soal teknis tadi disampaikan oleh Habib bahwa sudah diputus oleh Bawaslu RI. Sementara Pak Rahmat tadi juga menyampaikan masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman pelanggaran Pergub yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Jakarta Pusat. Nah, ini juga antara berdua lah yang harus berbicara ya kan, mengklirkan masalah ini gitu. Tapi kami gini loh, kami melihat ini adalah suatu hal yang baik gitu. Mas Habib juga jangan terlalu sensi ya kan, apalagi cuma karena ini anak presiden kayaknya takut banget dipanggil gitu. Nggak apa-apalah. Ini justru menunjukkan demokrasi kita semakin sehat, bahwa seorang anak presiden yang maju jadi calon wakil presiden itu bisa dipanggil oleh Bawaslu setingkat administrasi kota gitu. Nah, ini justru harus positif. Ini sesuatu yang positif dan ini jangan dianggap sebagai sesuatu ini kurang ajar nih gitu ya. Enggak, ini justru bagus untuk memperlihatkan pada demokrasi dan bagus juga untuk tim paslon
02 ini untuk membiarkan ini proses ini berjalan dengan baik. Jadi ingin memperlihatkan pada publik justru ini salah, public relations yang salah kalau malah melaporkan dan lain-lain. Justru ini public relations yang benar adalah membiarkan ini proses ini berjalan nih. Biarin nih, ini anak presiden sekarang nggak apa-apa nih dipanggil nih. Nah gitu loh. Bang Iqbal. Ya Kalau sebenarnya prosesnya- godaan CFD itu ada. Dulu saya ingat banget sebelum masa kampanye itu ada relawan yang mau buat event di CFD. Tapi Mas Anies batalin kan dia tahu itu nggak boleh. Jadi ini memang soal pengetahuan ya, soal nafsu juga ya, ngelihat masyarakat ramai ini momen nih. Jadi memang saya melihat bahwa ruang-ruang kampanye itu sangat luas ya. Dan saya melihat memang sebagai paslon pasti ada tergelincirnya, wajar. Ibarat main bola ya, ada kepleset, ada di tackling ya, kartu kuning, kartu merah itu wajar aja menurut saya. Sesuatu yang biasa dalam sebuah permainan. Tetapi kita sebagai paslon harus meminimalisir tingkat-tingkat pelanggaran itu karena memang godaan-godaan ataupun kreativitas para relawan tim ses itu banyak ya, dan kadang-kadang mereka juga cenderung mengikuti keinginan masyarakat. Termasuk juga kemarin sempat ada statement dari Caimin yang menyampaikan Pak Anies sempat dipersulit pada saat kampanye di Tuban. Itu harus diusut juga nggak sama Bapak Sulu? Ya ini tentu saja ada banyak, bukan hanya sekali loh ya, sudah yang kita cetak 5 kali, yang itu tentu saja ada yang digaplok ke kepalanya ya. Ini banyak kejadian-kejadian yang menurut kami ini menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian, termasuk tadi kasus-kasus di luar negeri tadi seperti Mas Ciko bilang di Malaysia, di Taiwan. Di Malaysia itu rekam jejaknya sudah mengerikan. Sampai sekarang kasus pelanggaran pemilu 2019, saya baru pulang dari sana tuh. Itu surat suaranya masih di kantor polisi. Wow. Tidak ada penyelesaian yang jelas. Di polis lain begitu saja. Dan sekarang rame bahwa banyak masyarakat di sana yang tidak mendapatkan surat suara. Dan surat suara akan dikirim tanggal 11 Januari. Pertanyaannya apakah terulang lagi surat suara itu dikirim ke satu tempat? Nah, ini yang harus diwaspadai, dipelototin. Termasuk di Taiwan itu, saya baru pulang dari Taiwan juga 3 minggu lalu. Di Taiwan masih banyak juga masyarakat Indonesia yang nggak tahu kapan pemilu ya, dan juga mereka yang ramai kemarin adalah seorang caleg ya yang sudah masuk DCS diundang resmi oleh kantor dagang kita. Ya. Jadi kampanye terselubung itu juga mengerikan menurut saya. Oke, Pak Rahmat Bagja terakhir. Singkat. Segala pelanggaran ini masih diproses? Pertama, kalau masalah PPN Malaysia misalnya, ini juga harus kita kritik di media sosialnya. Pertama, tidak ada PPL Malaysia. Yang ada PPLN Kuala Lumpur, Ya. Kinabalu, Ya, Penang, Kuching. dan kawan-kawan. Tidak ada Panwaslu Malaysia. Dilaporkan kepada Panwaslu Malaysia. Saya bingung, Panwaslu mana di Malaysianya? Pertanyaan, Kuala Lumpur daerah perkotaan. Saya mengerti betul, karena tahun 2019 saya turun pada saat itu, Mas. Jadi, banyaklah bisa ceritakan, tapi ya untuk saat ini jangan dulu. Nah, 2019 itu kejadian itu semoga tidak bisa terulang kan. Yang jadi masalah ada daerah perkebunan, daerah-daerah yang remote, yang kemudian jauh dari kota, misalnya di Kinabalu, di beberapa daerah di daerah perkebunan. Nah, itu yang harusnya kita periksa. Nah, kemudian ratusan ribu agak sulit juga. Saya kira teman-teman KPU telah menjalankan proses ini dengan baik. Jadi agak sulit mengatakan ratusan ribu, karena data yang ada di kami sebelum tahun 2019 pun demikian. Kecuali ada perbedaan data, misalnya data imigrasi, Kemenlu, Kementerian Perdagangan yang mengurus tentang keluar masuknya tenaga kerja. Ini juga perlu kita sampaikan bahwa ini perbaikan bukannya di KPU. Kasihan kalau dalam hukum Islam la yukallifullahu nafsan illa usaha, jangan kasih beban KPU terlalu besar, karena kasihan teman-teman ini juga bisa kolaps. Nah, itu yang kemudian yang Taipei dan kawan-kawan ini memang kita lagi periksa. Dan misalnya di daerah lain, kami sudah akan mengeluarkan surat edaran, surat himbauan kepada teman-teman kepala daerah, tidak boleh ada keberpihakan atau membuat kesulitan teman-teman Nah, itu dia. pasangan calon Kampanye. presiden untuk melakukan kampanye. Kalau sudah ada waktu dan jadwalnya dan kemudian sudah diberitahukan, ya harus bisa diberikan gitu loh. Oke. Oke, PR-nya banyak ya Bawaslu ya? Ya pasti PR-nya banyak setiap pemilu, karena sekarang sudah tinggal 36 hari lagi menjelang masa tenang. Itu dia. Oke, Terima kasih termasuk banyak. pertanyaan kita sebenarnya banyak, tapi sayang sekali karena durasi terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih. Kemudian Bang Iqbal dan juga Bang Habib sudah bergabung sama kami. Sehat selalu. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Kami Terima kasih, akan Pak jeda Habib. terlebih Terima kasih, Pak dahulu. Habib. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan bahas mengenai netralitas ASN yang juga beberapa videonya sempat viral dituding mempromosikan atau mendukung salah satu paslon. Usai jeda saat lagi. Kita lagi nih, enggak kan?